Dua tembakan peringatan diletuskan oleh anggota Subdit Narkoba Polda Sumatera Utara kala mencegat sebuah minibus yang melintas di Tugu Simpang Inalum, Batubara, Sumatera Utara. 4 orang beserta 3 koper langsung digeledah. Hasilnya, polisi menemukan 54 kg sabu. Kristal haram ini dijemput oleh keempat orang yang bernama Amrizal, Suheri, Diki, dan Jaya Andika untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta atas perintah dari seorang pengendali. Itu hasil dari proses penyelidikan tim sus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara yang kemudian mereka mengidentifikasi pergerakan narkotika dari Aceh menuju Medan. Kemudian dilakukan penangkapan di wilayah Batubara dan mengamankan 54 kg sabu-sabu serta pelaku ini identifikasi awal sebagai kurir. Selain barang bukti 3 koper berisikan 54 bungkus sabu, polisi juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan ringgit dan beberapa paspor. Keempatnya kemudian dibawa ke Mapolda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Polisi menggelar prarekonstruksi terkait kasus oknum polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, 2 orang pria hampir jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan hendak melakukan serangan fajar jelang pencoblosan di Jember, Jawa Timur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Yang kerak-kerak curang kan dari kemarin-kemarin. Yang mana? Yang mana? Mana? Ini? Oh no Pak, sama ngomong curang-curang Pak, sama dewe curang. Warga Kebon Dalam, Kaliwates, Jember, Jawa Timur meringkus 2 orang yang awalnya dicurigai sebagai maling. 1 orang membawa minibus, sedangkan seorang lainnya menggunakan sepeda motor. Namun warga justru menemukan ratusan paket gula pasir di dalam mobil yang dikendarai oleh salah satu pelaku. Karena sekarang musim pencurian kan, kalau pakai mobil kan sepeda langsung dinaikkan. Kebetulan rumahnya Pak Umar kan nggak ada pagernya. Takut itu saya ngebel Pak Umar, ngebel Mas Fatur. Suruh bilangin ke Pak Umar ada mobil putih. Diduga paket gula pasir itu akan dibagikan sebagai serangan fajar guna memenangkan salah satu paslon yang sedang berlaga dalam pilkada. Mengejutkan, lantaran saat diinterogasi, keduanya mengakui jika mereka merupakan bagian dari panitia pemilu. Bukan PKD. PKD atau Panwas? Yang ini yang PKD. Sampean PKD? Ya. Gimana? Kepatian. Kepatian. Sampean Panwas ini, Kaliwates. PKD juga? PPK. PPK Kaliwates. Pihak Bawaslu Jember masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang pelaku. Meski tidak ditemukan atribut yang mengarah ke salah satu paslon, namun keduanya akan tetap diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Barang bukti yang ada di sini tadi ada gula 1 karung, terus ada beberapa bukti video-video dan juga foto. Jadi diduga ada mau dibagi-bagi begitu aja. Karena memang tidak ada bahan kampanye atau apapun yang mengarah ke salah satu paslon. Pemeriksaan kepada 2 terduga pelaku politik uang itu berlangsung tertutup. Puluhan warga yang menangkap keduanya pun bertahan di halaman kantor Bawaslu Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Anggota Polres Garut menangkap 2 orang anggota komplotan curanmor di 2 lokasi berbeda. Polisi terpaksa melumpuhkan para pelaku karena mereka melawan dan berupaya kabur. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Jawa Barat berhasil mengungkap komplotan maling sepeda motor di lokasi berbeda. Satu pelaku berinisial A, warga Lampung, ditangkap saat berupaya melarikan diri ke wilayah Merak dengan menumpang bus. Sementara pelaku AWS yang merupakan warga Garut berhasil ditangkap di rumahnya. Saat ditangkap, polisi menemukan kunci yang biasa digunakan untuk menggasak sepeda motor. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan polisi lantaran berupaya melawan dan kabur saat dilakukan pengembangan.
Kepada polisi, para pelaku mengaku kerap beraksi di beberapa wilayah seperti Garut dan Tasikmalaya. Dari aksinya, mereka telah mencuri 6 unit sepeda motor. Alhamdulillah, berkat adanya bantuan CCTV, kita dapat mengidentifikasi pelaku, kemudian melakukan penyelidikan dan pengejaran. Dua-duanya telah kita lakukan upaya paksa, dan karena ada tindakan perlawanan dan untuk melarikan diri kepada yang bersangkutan, kami terpaksa lakukan tindakan tegas yang terukur. Sementara 1 unit sepeda motor hasil curian diserahkan langsung kepada korban setelah sebelumnya dicuri saat diparkir di teras rumah. Ini diparkir di luar apa di dalam? Di teras rumah. Di teras? Iya, di teras rumah. Tidak pakai kunci pengaman? Cuman gembok, ini cuman di kunci sudah ada. Cuman itu ada pagar juga. Gemboknya dibongkar itu kan? Akibat perbuatannya, kedua pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI, RTV. Diduga tak terima alat peraga kampanye dicabut, salah satu pendukung calon bupati menganiaya anggota Satpol PP di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, korban pun melapor ke polisi. Seorang petugas Satpol PP terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah pemuda di Jalan Agus Salim, Sinjai, Sulawesi Selatan. Anggota Satpol PP itu dianiaya oleh 3 pemuda yang diduga merupakan pendukung salah satu calon bupati saat tengah menertibkan APK jelang pencoblosan. Diduga aksi penganiayaan dilakukan lantaran salah satu pendukung tak terima baliho dari calon bupatinya diturunkan. Akibat peristiwa itu, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Saat diamankan, pelaku sempat melawan dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Datang 2 orang laki-laki atas nama Rifki dan lelaki Acak. Mengatakan jangan buka dengan nada marah. Lalu pelapor atau korban mengatakan ini perintah yang harus dilaksanakan. Maka dari itu selanjutnya Pampraja baku dorong-dorong dengan lelaki Rifki dan Acak sehingga terjadi keributan di lokasi setempat. Kini kasus tersebut dalam penanganan Polres Sinjai. Korban maupun pelaku tengah dalam pemeriksaan kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi dalam kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggota kepolisian. Prarekonstruksi digelar di 3 lokasi berbeda. Polisi menggelar prarekonstruksi tawuran yang berujung pada tertembaknya 2 siswa sekolah menengah kejuruan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul. Sementara rekan korban S mengalami luka tembak di bagian tangan. Pada proses prarekonstruksi, polisi mendatangkan 4 pelaku tawuran yang berhasil ditangkap untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Terdapat 3 lokasi yang berbeda pada proses prarekonstruksi ini. Kurang lebih ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar. Dan itu prarekonstruksi untuk pemahaman penyidik dan juga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan nantinya. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan forensik Polda Jateng terhadap R, diketahui R negatif dari pengaruh alkohol dan narkoba. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Sementara itu, R sebagai pelaku penembakan diperiksa di Propam Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. Seorang pria ditemukan tewas dalam sebuah panel listrik yang berada di salah satu restoran di kawasan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban tewas saat berusaha mencuri kabel di dalam panel listrik.
Warga Pejagalan digegerkan dengan penemuan mayat yang tubuhnya terlilit kabel di ruang panel listrik yang berada di sebuah restoran kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Jenazah pria ini ditemukan pertama kali oleh mekanik pompa air saat dirinya hendak memperbaiki pompa yang mengalami kendala atau mati mesin. Jenazah tanpa identitas ini akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kuat dugaan, pria tersebut tewas setelah tersetrum saat hendak mencuri kabel listrik. Kita nggak tahu warga sini, kayaknya bukan warga sini, dari luar itu. Tadi dia angkat sama dari tim itu kelihatan di tangannya itu ada bekas kebakar ya, kebakar. Pihak kepolisian hingga kini masih mencoba mengidentifikasi jenazah tersebut dan mencari tahu apa penyebab kematiannya. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Jasad seorang pria ditemukan di kebun tebu di Desa Wates, Kulon, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan penuh luka bacok di sekujur tubuhnya. Warga Desa Wates Kulon, Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad pria di tengah kebun tebu. Korban ditemukan dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Korban diketahui bernama Munaryo, warga Desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Kuat dugaan, Munaryo menjadi korban kekerasan atau pembunuhan lantaran di lokasi kejadian juga ditemukan barang bukti berupa buntalan hitam yang diduga bondet alias bom ikan. Karena kami lihat di seputaran tadi dari lokasi jenazah di hutan, yang pertama dari kawan-kawan yang sudah datang keluar ke TKP melihat ada asap dan juga ada bau seperti bahan untuk petasan. Karena itu sehingga kami duga mungkin itu dari bagian apa yang di sini ke masyarakat mungkin bondet atau apa, sehingga dari pengamanan kami sertakan dari kawan-kawan Brimob. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Haryoto untuk diotopsi. Berbekal hasil olah TKP dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, polisi kini tengah memburu seseorang yang diduga terlibat dalam kematian korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Saya akan mengajak sahabat RTV untuk melihat pelanggaran lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, ini kita lihat ya bahwa ada kendaraan pribadi gitu ya yang jalannya mundur nih di jalur busway. Di jalur bus Transjakarta atau yang biasa kita kenal dengan busway ya. Entah mungkin ada razia di depan atau jalannya ditutup sehingga dia harus jalan mundur gitu ya. Jangan sampai, ini sampai sekarang dia masih jalan mundur nih sahabat ya kan. Ya sahabat RTV, jalur bus Transjakarta atau yang biasa kita sebut dengan busway itu diperuntukkan hanya untuk bus Transjakarta yang akan melintas. Mengingat bus Transjakarta merupakan transportasi publik yang dibuat untuk memfasilitasi warga supaya terhindar dari kepadatan lalu lintas di jalan raya. Nah, kalau pengendara motor atau mobil lain ikut masuk ke jalur busway, ya nanti sama aja dong akan memperlambat laju bus Transjakarta yang membuat penggunanya akan terhambat juga nih sampai ke tujuan. Dan sebelum sahabat memasuki jalur busway juga sudah terpampang ya dengan jelas rambu-rambu yang terpasang. Bahkan di beberapa jalur Transjakarta ada yang dipasangkan portal untuk membatasi pengendara yang ingin masuk ke jalur Transjakarta tersebut. Maka dari itu sahabat, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada supaya perjalanan kita lancar dan selamat. Hormati sesama pengguna jalan, bila jalan itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan umum ya patuhilah, karena kalau kita melanggar pasti akan ada dampak buruk yang terjadi. Kalau seperti di video ini bisa saja yang tadinya dia berniat masuk ke jalur bus Transjakarta supaya lebih cepat sampai atau menghindari kemacetan, yang ada dia malah
mundur, membuat waktunya dia semakin terlambat dan membuat kemacetan juga pasti yang ada di belakang. Dan pengendara yang masuk ke jalur busway atau jalur bus Transjakarta ini juga dapat dikenakan sanksi ya sahabat berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dijerat pasal 287 ayat 1 dengan denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan penjara. Seorang remaja pelaku penyerangan warga di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Saat beraksi, pelaku mengancam warga menggunakan busur panah dan pedang. Dua pria berboncengan sepeda motor ini tiba-tiba menyerang warga saat tengah perjalanan pulang dan melintas di Jalan Kampung Nelayan Bahari Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat hendak berpapasan, korban panik melihat salah satu pelaku mengacungkan busur dan anak panah ke arahnya. Korban menjatuhkan motornya hingga bertabrakan dengan motor pelaku. Pelaku lainnya mengejar sambil memegang samurai. Diduga, para pelaku tengah mencari musuhnya yang tinggal di sekitar permukiman tersebut, namun justru berpapasan dengan korban. Berbekal rekaman kamera CCTV inilah, polisi akhirnya berhasil menangkap 1 dari 4 pelaku penyerangan. Pelaku ini berpapasan dengan seseorang yang hendak pulang kerja, sehingga terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terduga pelaku. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka lebam di bagian pinggang dan paha. Kini, polisi masih memburu 3 pelaku lainnya, namun 1 pelaku dikabarkan telah meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Super Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.